Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagas William Julian atau biasa dipanggil William, NIM 21010117140079. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah rekayasa nilai, saya melakukan studi kasus pada laporan hasil studi rekayasa nilai proyek Interstate 20 Eastbound from Interstate 285 to Collectoral Road 5150 Panola Road, negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Dalam presentasi kali ini, saya sajikan teks dalam bentuk bahasa Inggris, tapi saya usahakan semaksimal mungkin untuk menjelaskan dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah dimengerti oleh semuanya. Oke, presentasi kali ini saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, lalu yang kedua ada deskripsi proyek, lalu yang ketiga adalah proses rekayasa nilai yang dilakukan, dan yang keempat adalah hasil dari studinya, dan yang terakhir adalah kesimpulan serta rekomendasi yang diberikan oleh tim rekayasa nilai. Kita mulai dari yang pertama, pendahuluan, di mana laporan studi rekayasa nilai ini merangkum hasil studi berupa analisa serta kesimpulan yang dilakukan oleh BBSNJ Value Engineering Workshop Team pada periode 9 sampai 12 Februari 2010, di mana studi rekayasa nilai ini berlokasi di kantor Georgia Department of Transportation atau GDOT Atlanta. Dan objek studi rekayasa nilai pada laporan ini adalah proyek Interstate 20 eastbound from Interstate 285 to Collectoral Road 5150 Panola Road, Collectoral Distributor System in DeKalb County, Georgia. Konsultan perencana pada proyek jalan ini adalah Arkadis. Dan pada saat dilakukan studi rekayasa nilai, perencanaan mencapai tahap preliminary design. Selanjutnya ada deskripsi proyek, di mana tujuan dari proyek yang diusulkan ini adalah memberikan perbaikan operasional dan peningkatan faktor keamanan sepanjang Interstate 20 ke arah timur pada persimpangan Interstate 285, di mana sekitar Columbia Drive sampai persimpangan Interstate 20 Panola Road. Dengan tujuan utama yang sebenarnya dari proyek ini adalah memperbaharui serta memperpanjang usia layanan pada segmen penting jaringan jalan antar negara bagian Georgia. Proyek ini diperlukan dalam rangka mengatasi permasalahan operasional berupa konflik pada persimpangan atau weaving pada Interstate 20 ke arah timur di antara Interstate 285 dan Wesley Keppel Road. Konflik persimpangan weaving terjadi antara kendaraan masuk dari Interstate 285 dan kendaraan keluar menuju Wesley Keppel Road, di mana situasi ini semakin diperparah karena adanya pengurangan kapasitas 2 lajur pada jalur utama jalan keluar Wesley Keppel Road. Kemacetan yang diakibatkan di segmen ini terjadi kembali di Interstate 20 di sebelah barat Interstate 285 dan naik di kedua tanjakan saat memasuki lalu lintas Interstate 285, sehingga menciptakan kemacetan di Interstate 285 juga. Oke, sebagai gambaran seperti ini, di mana pada jalan yang sebelah kiri yang mengarah vertikal itu merupakan Interstate 285, dan jalan yang berwarna merah merupakan Interstate 20. Jalan yang berwarna kuning ada 2, di mana yang di sebelah kiri merupakan jalan Wesley Keppel Road, dan jalan yang di sebelah kanan berwarna kuning merupakan Panola Road, di mana pada jalan tersebut ya, terdapat persimpangan antara Interstate 20 dengan Wesley Keppel Road, dan pada simpang tersebut ternyata terjadi yang namanya konflik pada persimpangan atau weaving. Untuk itu makanya proyek ini untuk mengatasi permasalahan yang ada tersebut. Nah, ini untuk gambar jelasnya, di mana gambar yang di kiri atas itu merupakan persimpangan antara Interstate 20 dengan Wesley Keppel Road, yang di sebelah kanan atas adalah persimpangan antara Interstate 20 dengan Panola Road, dan yang gambar bawah itu merupakan simpang susun yang menghubungkan antara Interstate 285 dan Interstate 20, di mana yang mengarah vertikal merupakan Interstate 285 dan yang mengarah horizontal merupakan Interstate 20. Interstate ini diartikan sebagai sistem jalan yang menghubungkan antar negara bagian di Amerika Serikat. Pekerjaan konstruksi jalan direncanakan sebagai perbaikan operasional sepanjang jalan Interstate 20 ke arah timur sekitar persimpangan Interstate 285 atau sekitar Columbia Drive sampai persimpangan Interstate 20 Panola Road, DeKalb County. Nah, perbaikan termasuk dengan penambahan lajur kolektor distributor, merubah lajur tujuan utama, serta pembuatan rem dari persimpangan Interstate 20 Interstate 285 menuju persimpangan Interstate 20 Panola Road dengan jarak total sekitar lebih kurang 4,5 mil. Proyek yang direncanakan ini merupakan solusi jangka pendek atau perbaikan sementara
di mana solusi jangka pendek ini diidentifikasi oleh GDOT sebagai cara dalam memberikan perbaikan operasional sampai dilaksanakan proyek terprogram yang lebih besar nantinya pada Interstate 20 East. Proyek ini merupakan proyek perbaikan sementara dengan umur layanan sekitar 10 tahun. Nah, sebagai informasi, terdapat 4 simpang susun mayor dalam proyek ini. Antara lain adalah Interstate 20 pada Columbia Drive, di mana tidak ada perubahan rencana sama sekali. Lalu ada Interstate 20 dan Interstate 285, itu ada rem dari Interstate 285 arah timur menuju Interstate 285 akan diselaraskan kembali atau realign. Lalu ada Interstate 20 pada Westlake Capel Road, itu terdapat rem tanjakan turunan arah timur akan di-realign atau diselaraskan kembali. Lalu ada Interstate 20 pada Panola Road, terdapat rem atau turunan arah timur akan diselaraskan kembali atau realign. Lalu juga terdapat 2 persimpangan mayor dalam proyek ini. Antara lain adalah Interstate 20 rem arah timur pada Westlake Capel Road, di mana konstruksi jalan yang direncanakan akan tersambung dengan persimpangan yang sudah ada. Juga ada Interstate 20 rem arah timur pada Panola Road, hal yang sama juga konstruksi jalan yang direncanakan tersambung pada persimpangan yang ada. Lalu sebagai informasi tambahan bahwa perkiraan biaya konstruksi untuk proyek ini diproyeksikan sekitar $61.654.000 dengan skema pembayaran tak langsung. Lalu ada juga perbaikan utilitas yang diperkirakan mencapai $3.222.582, sehingga biaya proyek keseluruhan ditaksir sebesar $64.876.940. Lalu ada juga beberapa dokumen terkait yang diberikan oleh GDOT selaku pemilik proyek kepada tim studi rekayasa nilai. Antara lain ada laporan konsep, peta lokasi proyek, estimasi biaya, konstruksi atau RAB, lalu ada dokumentasi proyek, permasalahan lingkungan atau AMDAL, lalu ada analisis mengenai lalu lintas serta data kecelakaan, dan yang terakhir adalah analisis perkerasan jalan. Oke, kita lanjut pada bagian berikutnya adalah proses rekayasa nilai atau value engineering. Tim studi rekayasa nilai mengikuti 7 langkah rencana kerja atau 7 job plan yang diberikan oleh GDOT, di mana rencana kerja tersebut meliputi yang pertama ada fase investigasi atau informasi, lalu yang kedua ada fase analisis, yang ketiga fase spekulasi, yang keempat fase evaluasi, yang kelima fase pengembangan, yang keenam fase rekomendasi, dan yang ketujuh adalah fase presentasi. Kita mulai dari fase yang pertama, yaitu fase investigasi atau fase informasi, di mana dalam fase investigasi tim rekayasa nilai menerima pengarahan yang diberikan oleh staf dari GDOT dan juga konsultan perencana Arkadis. Pengarahan yang diberikan mencakup diskusi tentang latar belakang proyek, masalah biaya, dan batasan proyek. Dalam sesi berikutnya juga tim mengembangkan model biaya berdasarkan data yang sudah diberikan, lalu juga berdasarkan gambar kerja dan data lain yang diperlukan. Model analisis biaya disusun menjadi diagram Pareto, di mana tim mengidentifikasi serta mengurutkan item pekerjaan yang menelan biaya yang paling tinggi sampai paling rendah. Nah, seperti yang terlihat, tabel ini merupakan adalah tabel model biaya yang diurutkan dari pekerjaan dengan biaya tertinggi sampai biaya paling rendah. Lalu dari tabel ini dibuatlah suatu diagram, yaitu diagram Pareto, untuk mengidentifikasi item-item pekerjaan yang menelan biaya yang cukup besar. Setelah dibuat model biaya dan diagram Pareto, lalu dilanjutkan pada fase analisis, di mana tim menentukan fungsi dari proyek. Analisis fungsi tersebut nantinya akan dibentuk menjadi diagram FAS, di mana fungsi dari proyek itu diidentifikasi sebagai berikut. Ada poin pertama, itu tujuan dan sasaran proyek. Itu adalah meningkatkan karakteristik operasional. Jadi tujuan dan sasaran proyek ini adalah meningkatkan karakteristik operasional. Lalu yang kedua ada fungsi dasar proyeknya, itu terdapat 3 poin. Yang pertama adalah mengurangi konflik persimpangan, yaitu weaving. Lalu yang kedua adalah mitigate noise atau mengurangi kebisingan. Dan yang terakhir adalah pengendalian air limpasan. Nah, fungsi dari proyek yang teridentifikasi tersebut itu akan dibuat menjadi suatu diagram yang disebut dengan diagram FAS. Nah, seperti ini bentuk diagram FAS itu, di mana diagram FAS ini akan menjawab pertanyaan seperti how and why, atau bisa dikatakan sebagai menjawab fungsi 5W1H yang nantinya akan dibutuhkan dalam menentukan ide alternatif berikutnya. Lalu
Dilanjutkan pada fase berikutnya, yaitu fase spekulasi, di mana pada fase spekulasi tim saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk mengidentifikasi ide-ide yang memungkinkan dapat mencapai tujuan utama proyek. Nah, ide utama yang dihasilkan antara lain yang pertama adalah mencari cara untuk memperlebar lajur dari 11 kaki menjadi 12 kaki. Lalu yang kedua adalah mengurangi biaya dinding peredam atau sound wall dengan mencari alternatif tipe lain atau alternatif material atau dengan mengurangi tinggi ketinggian dinding dan panjang dari lintasan. Lalu yang ketiga adalah meninjau kembali desain geometri jalan untuk penambahan desain yang lebih efektif dalam rangka mengatasi konflik pada persimpangan, yaitu konflik weaving tadi yang terjadi sepanjang segmen Interstate 20. Lalu dalam fase spekulasi ini dilakukan diskusi untuk menghasilkan ide-ide yang dijadikan sebagai dasar dalam penentuan hal-hal apa saja yang perlu dievaluasi pada fase berikutnya, yaitu fase evaluasi atau penentuan. Selanjutnya adalah fase evaluasi atau fase penentuan, di mana tim mengidentifikasi ide-ide kreatif yang kemudian perlu diputuskan alternatif mana saja yang harus ditindaklanjuti. Dalam menentukan alternatif, tim juga membuat parameter penilaian sebagai tolak ukur. Apakah alternatif tersebut sesuai dengan goals utama atau sesuai dengan tujuan dan sasaran proyek atau tidak? Parameter penilaian tersebut antara lain, yang pertama adalah mempercepat pelaksanaan proyek, yang kedua adalah mampu melayani sesuai dengan umur layanan, ketiga implementasi alternatif, keempat meningkatkan nilai, kelima meningkatkan pemeliharaan, keenam penghematan pada biaya proyek, dan yang ketujuh adalah penghematan biaya pemeliharaan. Lalu berdasarkan parameter tersebut, tim mengevaluasi alternatif dan memberikan peringkat dari nilai 5 atau excellent, sangat baik, sampai ke peringkat nilai 1 atau poor, buruk. Catatan lain terkait dengan alternatif juga dijelaskan pada bagian bawah lampiran alternatif dan evaluasi, di mana hasil ide atau alternatif yang diberikan oleh tim rekayasa nilai nanti dimuat dalam suatu lampiran. Setiap poin-poinnya diberikan penjelasan terkait dengan original desainnya seperti apa, lalu juga dijelaskan alternatif desainnya seperti apa, habis itu keuntungannya apa, risikonya apa, juga dapat menghemat biaya berapa, seperti itu. Lalu setelah pada tahap evaluasi atau fase evaluasi dilanjutkan pada fase pengembangan, di mana pada fase pengembangan tim mengembangkan alternatif terpilih yang memiliki nilai peringkat 4 atau 5. Jadi dari setiap ide-ide alternatif itu diberikan peringkat nilai berdasarkan dengan parameter penilaian yang sudah ditentukan pada fase evaluasi tadi. Nah, untuk ide-ide yang memiliki peringkat nilai 4 atau 5 itu akan dikembangkan lebih lanjut lagi. Kenapa hanya 4 dan 5? Kenapa 1, 2, 3 tidak? Karena kendala waktu. Tapi jika ada waktu yang memungkinkan, maka tim akan mengembangkan rekomendasi tambahan. Upaya yang dilakukan ini mencakup penjelasan rinci terkait dengan ide atau gagasan yang dilengkapi dengan sketsa untuk memperjelas gagasan dari konsep asli, kelebihan kekurangannya, penjelasan teknis, dan perkiraan penghematan biaya yang dihasilkan. Lalu setelah pada fase pengembangan selesai, dilanjutkan pada fase rekomendasi, di mana tim meninjau ide alternatif untuk memastikan ide mana yang sesuai dengan proyek, apakah tepat sasaran atau tidak, serta dapat meningkatkan nilai proyek jika dilaksanakan. Itulah poin pentingnya dalam menentukan ide-ide tersebut. Lalu yang setelah fase rekomendasi selesai, dilanjutkan pada fase presentasi, di mana ini merupakan fase akhir dari pelaksanaan proses value engineering atau rekayasa nilai, di mana pada fase ini tim memberikan laporan sementara terkait dengan hasil studi rekayasa nilai yang mereka lakukan. Presentasi tersebut dirancang untuk memberikan informasi kepada owner ataupun kepada konsultan perencana tentang hasil studi rekayasa nilai. Setelah laporan tersebut disetujui, maka dapat disusul menjadi laporan studi akhir. Lebih kurang seperti itu terkait proses yang terjadi, lalu kita lanjut pada hasil studi. Nah, hasil studi yang disajikan itu dalam bentuk alternatif ide yang dikembangkan sepenuhnya serta mencakup deskripsi desain asli, konfigurasi alternatif desain, pertimbangan pemilihan alternatif, peluang dan risiko yang terkait, sketsa, perhitungan teknis, habis itu juga ada pembenaran atau alasan atau alternatif tersebut. Juga alternatif yang dikembangkan diharapkan mewakili serangkaian pekerjaan yang berdampak pada biaya serta kinerja akhir proyek. Nah, sebagai contoh, ada 40
ide yang digagas. Ini ada tabel untuk di halaman pertama, lalu ada di halaman kedua. Nah, ini lebih kurang ada 40, di mana dibagi menjadi beberapa kategori, ada aspat konkret, ada miscellaneous atau lain-lain, habis itu ada retaining wall, dan ada sound barrier. Di mana dari ke-40 ide yang digagas terdapat 9 ide alternatif yang memiliki nilai atau peringkat tertinggi yang dikembangkan lebih lanjut untuk menjadi bahan pertimbangan bagi owner maupun konsultan perencana dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Sebagai contoh, pada pekerjaan dengan nomor AC1 AC1, yaitu pekerjaan utilized in 10 feet in lieu of 12 feet outside shoulder on collector, distributor, atau CD lane. Ada penjelasan lebih rincinya. Nah, ini penjelasan rinci dari alternatif nomor AC1, di mana pada original design atau desain asli itu direncanakan penggunaan konstruksi bahu luar sebesar 12 kaki sepanjang jalur CD atau kolektor distributor. Lalu alternatif yang diusulkan adalah mengusulkan bahu luarnya itu cukup 10 kaki diperkeras sepanjang jalur CD. Nah, alternatif ini memiliki keuntungan atau potensi, yaitu potensi mengurangi volume perkerasan. Lalu yang kedua adalah berpotensi untuk mengurangi biaya pekerjaan, dan yang ketiga adalah potensi untuk mengurangi waktu pekerjaan. Dengan risiko yang akan dihadapi adalah tidak ada risiko, karena ini hanya perubahan lebar bahu. Tapi dengan alternatif tersebut ternyata mampu memberikan penghematan sebesar 150.938 US dollar. Nah, ini adalah potongan melintang atau tampak melintang dari desain asli dan juga dari alternatif desain. Yang semula dari 12 kaki lebar bahu luar menjadi 10 kaki. Lalu ini adalah kalkulasi pengurangan volumenya. Pengurangan volume pergelasan, lalu ada juga perhitungan untuk pengurangan biaya pekerjaan, serta pengurangan waktu. Nah, ini adalah maksud saya adalah perhitungan matematis berapa biaya yang kira-kira estimasi biaya yang dapat dihemat, yaitu sebesar 150.938 US dollar. Ada 9 macam ide kreatif yang dihasilkan, namun dalam presentasi ini saya sajikan salah satu contohnya saja. Untuk ke-9 ide lengkap tersebut, itu tertera dalam laporan studi kasus yang saya buat. Cuman karena keterbatasan waktu tidak dapat saya tampilkan satu persatu di dalam slide presentasi ini. Lalu masuk ke bagian terakhir, yaitu conclusion and recommendation, atau bisa dikatakan sebagai kesimpulan serta rekomendasi, di mana pada fase spekulasi, tim studi rekayasa nilai mampu mengidentifikasi 40 alternatif ide yang berpotensi mengurangi biaya konstruksi, meningkatkan produk akhir, dan mengurangi kesulitan serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Dan setelah fase evaluasi atau penentuan selesai, diambil 9 alternatif ide dengan peringkat tertinggi untuk dikembangkan lebih lanjut dan diajukan sebagai rekomendasi dan dipertimbangkan ke depannya. Nah, sebagai gambaran, ini merupakan 9 ide alternatif yang diajukan kepada GDOT selaku pemilik proyek dengan initial cost saving yang tertera, dan rekomendasi yang diberikan ini nantinya akan dipertimbangkan oleh GDOT selaku pemilik proyek apakah disetujui untuk dilaksanakan atau tidak. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Masih banyak kekurangan yang dalam penjelasan saya kali ini. Untuk melihat lengkap dari laporan hasil studi, itu dapat scan di barcode yang saya berikan,
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.